Hai sahabat semua, berjumpa lagi dengan saya Eli Mindartinian. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tanpa berlama-lama, di video saya sekali ini saya ingin menceritakan alur cerita film atau review film Layangan Putus, film yang sangat viral saat ini. Di awal film diperlihatkan pernikahan yang sangat sakral antara Kinan yang diperankan oleh Putri Marino dan Aris yang diperankan oleh Reza Rahardian. Seperti yang dialami oleh hampir semua orang, ini adalah sebuah beautiful wedding. Dan Aris dan Kinan menjalani rumah tangga yang bahagia sampai akhirnya mereka dikaruniai seorang anak yang bernama Raya, seorang anak perempuan yang cantik. Dan saat ini Kinan dan Aris menantikan kelahiran anak kedua mereka. Aris juga sangat romantis dan memperlakukan istrinya Kinan dengan sangat baik atau mesra. Bahkan Aris sempat berjanji akan membawa Kinan untuk berjalan ke Kapadokia, tempat yang sangat diimpikan oleh Kinan. Kapadokia ini adalah satu tempat wisata yang sangat terkenal di Turki. Namun di perjalanan rumah tangga mereka, entah kenapa Kinan merasa rumah tangga mereka ini seperti layangan yang bisa saja putus dan tidak akan tentu arah. Ditambah lagi Aris mempunyai rekan kerja yang sangat cantik yang bernama Miranda. Bahkan Kinan di awal sempat curiga Aris ada hubungan gelap dengan Miranda. Konon, bila seorang istri mempunyai feeling atau perasaan yang lain, biasanya itu suaminya selingkuh. Seperti halnya Aris yang mulai selalu tidak jujur dengan keadaan kantornya, dengan waktu. Maksudnya Aris jarang menceritakan kesehariannya di kantor, jarang menelepon atau memberikan kabar, seperti halnya yang sering dilakukan oleh suami-suami lain. Aris juga hampir selalu telat pulang ke rumah atau pulang larut malam. Dan Aris juga sering meminta izin untuk keluar kota dalam waktu yang lama dengan alasan kerja. Nah, jadi istri mana yang tidak curiga bila suaminya begini? Tapi masalahnya, setiap kali Kinan mengutarakan kecurigaannya, Aris akan marah besar. Karena Aris berkata, ia bekerja keras untuk Kinan dan anaknya. Sebenarnya boleh dibilang Aris selalu berhasil membuat Kinan percaya. Tetapi, lagi-lagi Kinan merasa curiga. Karena setiap kali Kinan mengirimkan makanan ke kantor Aris, penjaga kantor bilang kantor sudah tutup dan Aris sudah lama pulang. Sedangkan menurut pengakuan Aris, ia kerja lembur di kantor. Selain itu, Aris sering menerima telepon atau menelepon seseorang sengaja menjauh dari Kinan. Aris juga selalu sibuk dengan chat-chat di handphonenya. Dan setiap kali ditanya, Aris akan mengatakan bahwa itu adalah urusan kerja. Dan selama ini, Kinan juga tidak pernah memeriksa handphone Aris karena ia percaya kepada Aris suaminya atau mencoba percaya. Sampai akhirnya kesabaran Kinan pun hilang ketika Aris pamit kerja keluar kota untuk waktu yang lama dan Aris juga tidak menghubungi Kinan. Ternyata Aris pergi ke Turki, tepatnya ke Kapadokia. Ini membuat Kinan benar-benar marah karena Kapadokia adalah tempat impian Kinan. Tetapi Aris malah membawa perempuan lain ke sana, bukan membawa dirinya. Di samping itu, Kinan juga baru tahu bila Aris mempunyai rekening yang lain. Dan dari rekening yang lain itu, Aris sering mengirimkan uang kepada seorang perempuan yang bernama Lydia Nadira tersebut. Aris juga membelikan sebuah penthouse seharga 5 miliar. Semua bukti-bukti tersebut dikumpulkan oleh Kinan untuk kemudian melabrak Aris. Namun lagi-lagi Aris menyangkal bahwa kepergiannya ke Turki adalah untuk pekerjaan, menangani sebuah proyek besar. Pekerjaan ini adalah sebuah rahasia, bahkan istri pun tidak boleh tahu. Nah, gak masuk akal banget bukan? Ketika Kinan bertanya kepada Aris, siapa Lydia Nadira? Aris bukannya menjawab, ia malah semakin marah. Sambil mendorong Kinan, ia berkata, aku tidak tahu. Lagi-lagi Aris menyangkal keras dan tidak mau mengaku, walaupun bukti sudah ada di depan mata. Hal ini membuat Kinan semakin hari semakin syok. Jiwanya tertekan dan emosinya tidak labil, sehingga berpengaruh kepada kehamilannya yang sudah besar. Seperti yang kita ketahui, seorang perempuan yang hamil besar tidak boleh menahan emosi karena itu akan berpengaruh kepada bayinya. Dan itu juga yang terjadi kepada Kinan. Perutnya berkontraksi sehingga dokter mengharuskan Kinan untuk operasi. Di saat dokter ingin meminta keputusan Aris tetap saja sibuk dengan ponselnya karena ia sedang chat dengan Lydia. Aris tidak peduli dengan kondisi Kinan. Lebih malangnya, setelah operasi, ternyata bayi Kinan meninggal dunia. Hal ini membuat Kinan merasa sedih dan sangat bersalah. Jiwanya semakin tertekan dan ia semakin benci serta kecewa kepada Aris suaminya. Karena Kinan sangat menginginkan bayi keduanya itu. Jauh-jauh hari, Kinan dan Haris sudah menyiapkan nama Reno untuk bayi lelakinya itu. Namun ia meninggal dunia. Sebenarnya sebagai seorang ayah, Aris juga bersedih. Namun ia tetap saja berhubungan dengan Lydia Nadira, selingkuhannya tersebut. Hal ini membuat Kinan bertambah marah serta bermaksud melaporkan ke polisi tindakan perselingkuhan yang dilakukan oleh Aris suaminya. Kinan berhasil menjebak Aris dan Lydia untuk bertemu di sebuah restoran. Dan saat itu
Aris dan Lydia tidak bisa lagi menyangkal perselingkuhan mereka. Saat mengetahui Kinan akan melaporkan dia ke polisi, maka Lydia Nadira pun marah. Namun Aris berusaha menenangkannya. Aris berkata, wajar saja Kinan marah, apalagi ia telah kehilangan bayinya. Berhubung perselingkuhan Lydia Nadira dengan Aris sudah ketahuan, maka Lydia Nadira semakin berani menunjukkannya, termasuk kepada Raya, anak perempuan dari Aris. Hal ini membuat bocah perempuan itu bersedih dan bertanya kepada mamanya, mengapa ayahnya bersama Miss Lydia. Kinan tidak bisa menjawab pertanyaan putrinya Raya. Ketika di satu kesempatan, Kinan bertemu dengan Lydia Nadira dan ia berkata bahwa ia hanya mempertahankan harga dirinya. Ia tidak mempertahankan Aris suaminya, apalagi pernikahannya. Sayangnya, niat Kinan untuk melaporkan Aris dan Lydia ke polisi tentang perselingkuhan mereka hanyalah gertak saja, tidak serius. Di satu kesempatan, Kinan bertemu dengan Aris dan Lydia. Pertengkaran hebat pun terjadi, lalu Kinan pun pergi. Tak lama setelah itu, Aris mengalami kecelakaan yang cukup parah. Pihak rumah sakit berusaha menghubungi daftar yang ada di telepon Aris. Sayangnya, orang pertama yang mengangkat telepon adalah Lydia Nadira. Lydia Nadira datang ke rumah sakit dan mengaku sebagai istri Aris, serta memberikan izin kepada dokter untuk mengambil tindakan operasi demi menyelamatkan nyawa Aris. Sampai di sini, Lydia Nadira merasa bahwa ia adalah seorang pahlawan yang sudah menyelamatkan nyawa Aris. Tapi Lydia Nadira harus kecewa ketika sadar nama pertama yang disebut oleh Aris adalah Kinan. Terlebih lagi, setelah keluar dari rumah sakit, Kinan yang merawat Aris dan segera membawanya pulang ke rumah. Saat itu, Aris merasa sadar akan kesalahannya dan ia berjanji akan menjadi suami yang lebih baik lagi untuk Kinan. Namun Kinan selalu dingin kepada Aris. Kinan masih marah, kecewa atas perselingkuhan yang sudah dilakukan oleh Aris. Lalu, menerima hal ini, Aris pun menjadi marah. Aris mengatakan, ia sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk Kinan, namun kenapa Kinan masih dingin menghadapinya? Lagi-lagi mereka bertengkar, sampai akhirnya Kinan berkata, ia hanya ingin permintaan maaf dari Aris, namun Aris tidak sanggup melakukannya. Sementara itu, melihat Aris dan Kinan menjadi baik, Lydia Nadira menjadi sakit hati dan ia memberikan kesempatan kepada pria lain untuk mendekatinya. Namanya adalah Dion. Tentu saja Aris merasa cemburu dan kembali mendatangi apartemen Lydia Nadira. Sudah bisa ditebak bukan? Hal ini membuat Kinan marah besar. Ia segera mendatangi apartemen Aris dan Lydia. Di sana ia meminta Aris untuk memilih dirinya atau Lydia Nadira. Aris berkata ia akan memilih dan menikahi Lydia Nadira selingkuhannya itu. Aris juga mengungkapkan alasan lain. Ia ingin menikahi Lydia Nadira karena ia berhutang nyawa kepada selingkuhannya tersebut. Hati Kinan bertambah hancur. Ia juga sangat marah. Akhirnya Kinan pergi ke rumah orang tuanya untuk sementara waktu. Maksudnya untuk menenangkan diri di sana. Mengetahui Kinan pulang ke rumah orang tuanya bukannya membuat Aris sadar. Ia merasa ini adalah kesempatan baik untuk membawa Lydia Nadira pulang ke rumahnya. Bahkan mereka sempat bermesraan di kamar Kinan. Dan tanpa Aris ketahui, semua itu disaksikan langsung oleh Kinan yang tiba-tiba saja pulang dari rumah orang tuanya. Bisa dibayangkan bukan betapa hancurnya hati Kinan saat itu. Namun Kinan memilih sabar. Ia tidak mau bercerai dengan Aris. Ia merasa menjaga harga dirinya adalah lebih penting dan mencoba mengalahkan rasa egonya. Akhirnya Kinan berkata kepada Aris bahwa ia ikhlas bila Aris menikahi Lydia Nadira selingkuhan tersebut. Karena menurut Aris, ia sendiri tidak pernah menginginkan jatuh cinta lagi. Ia sendiri tidak pernah menginginkan perasaan itu datang kepadanya. Kinan membuktikan ucapannya dengan cara ketika Lydia Nadira sakit, Kinan bersedia merawatnya. Bahkan Kinan sempat bertanya kepada Lydia bagaimana keputusannya untuk menikah dengan Aris suaminya. Dan Lydia berkata bahwa Aris adalah lelaki yang tepat untuk dia. Awalnya Aris sangat senang menerima keikhlasan Kinan yang bersedia menerima Lydia sebagai madunya. Tapi ternyata Aris salah. Secara diam-diam, Kinan menyiapkan segala bukti perselingkuhan Aris dengan Lydia. Lalu ia memberikan gugatan cerai ke pengadilan terhadap Aris suaminya. Aris sempat kaget dan bertanya kepada Kinan, mengapa harus ada gugatan? Bukankah segalanya bisa berjalan dengan baik-baik saja? Kinan tidak berkata banyak, ia hanya menjawab. Semua itu sudah lama ia pikirkan dan sampai jumpa di pengadilan. Beruntungnya, Kinan masih mempunyai teman-teman yang baik yang bisa memberikan support kepadanya. Terlihat Kinan menandatangani surat cerai dengan tangan yang gemetar. Lalu hakim memutuskan sidang perceraian mereka. Setelah sidang selesai, Aris berjabat tangan dengan Kinan. Namun saat itu Kinan segera mengembalikan cincin perkawinannya ke tangan Aris.
Aris lalu mengambil cincin itu sambil terdiam, lalu ia berjalan keluar dan terlihat Lydia Nadira yang duduk menunggu Aris. Aris tidak memperdulikan Lydia Nadira yang duduk di sana. Ia terus berjalan, tapi tiba-tiba cincin yang diberikan Kinan tadi terjatuh. Aris membalikkan tubuh mencari cincin tersebut. Lalu cincin itu ditemukan oleh Lydia Nadira dan segera mengembalikannya kepada Aris. Di saat itu juga Kinan melihat sambil tersenyum manis kepada Aris dan Lydia Nadira. Film pun selesai. Nah sahabat semua, mungkin ending dari film ini tidak begitu memuaskan karena kemenangan berada di tangan si pelakor. Namun mudah-mudahan saja ada layangan putus seri 2 dan orang-orang melihat Aris dan Lydia Nadira akan menyesal. Kalaupun Aris dan Lydia tidak menyesal, setidaknya Kinan bisa hidup lebih berbahagia. Sampai di sini, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe channel YouTube saya. Dan sampai jumpa pada video-video berikutnya. Bye.